Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit mengulas tentang beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan berkaitan dengan musibah yang saudara-saudara kita alami di Lombok, kemudian di Sulawesi dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi pelajaran untuk kami bagi umat Islam tentunya, karena dalam Islam pun semua pasti akan mendapatkan yang namanya ujian. Hanya saja banyak dari kita yang salah menilai ujian tersebut. Ada yang menjustis saudaranya karena mungkin maksiat dan lain sebagainya. Kali ini saya tidak akan membahas maksiat apa yang telah dilakukan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, karena tentu kurang etis dan tentu tidak memperdulikan apa yang mereka rasakan jika hanya bisa menjustis apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan. Sebenarnya mengingat tentang apa yang kita lakukan sehingga musibah itu terjadi, itu hanya layak disematkan bagi diri kita, introspeksi, bukan kita lemparkan kepada orang lain. Begitu. Jadi alangkah baiknya kita mengambil sikap yang bijak dalam hal ini. Tentu ingin ditambahkan ya, tentu itu kebanyakan gempa-gempa itu kebanyakan buat pelajaran. Jadi ibroh. Iya, jadi buat pelajaran. Jadi bukan hanya di NTB atau Sulawesi atau di Donggala, tapi kita tuh harus mengaca. Kenapa sih kok sampai terjadi gempa? Itu penyebabnya apa? Jadi kita itu harus menilai, jangan menilai keburukannya aja. Oh, di sana gempa karena gini. Nah, kita harus bisa mengambil hikmahnya dari gempa tersebut. Itu sudah menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Bahwasanya pesannya Imam Sunan Kalijogo itu pasar seperti pasar-pasar yang ada di contohnya kayak seperti pasar Tanjung, maksudnya pasar-pasar lokal itu sudah mulai hangus. Jadi kebanyakan sekarang itu umat manusia itu lebih, kalau masalah belanja itu lebih condong ke mall, swalayan itu. Bahwasanya pesannya Sunan Kalijaga itu kalau semuanya pasar itu sudah punah, terus yang toko-toko swalayan itu semakin unggul, itu sudah bermuncul tanda-tanda kiamat. Bukan hanya hilangnya lafaz Al-Quran, tapi kita juga banyak umat manusia itu rebutan dengan kekayaan. Jadi manusia itu berebut-rebut untuk menjadi kaya, dan tandanya lagi juga orang laki itu ya seperti perubahannya kelamin, orang laki bisa menjadi sosok perempuan. Itu juga termasuk tanda-tanda kiamat. Bukan tanda-tanda kiamat, bukan hanya hilangnya lafaz Al-Quran, itu sudah tanda-tanda kiamat besar. Mungkin itu bisa buat kita menginspirasi diri. Dari banyak penjelasan dari ulama-ulama pun banyak yang mengatakan bahwa usia Islam ini tidak sampai usia ke 1500, dan saat ini Islam sendiri sudah berusia 1440. Jadi jika kita ingin kurang 10 tahun ya. Jika kita ingin anggarkan hanya sisa 60 tahun, dan fenomena-fenomena itu telah terjadi saat ini. Jadi saat ini selain kita harus mengintrospeksi diri kita, yang berikutnya yaitu bagaimana kita menanggapi dari ujian tersebut. Karena dalam Islam setiap orang pasti akan mendapatkan ujian sesuai dengan apa yang Allah cantumkan, Allah berikan, Allah berikan firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu ya. Nah, sekarang saat ini sebagaimana ujian, kita analogikan ke dalam perspektif sekolah, bukan perkara pertanyaannya yang akan dipermasalahkan, tapi bagaimana jawabannya. Ketika kita mendapatkan ujian, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan hanya diam, membantah, merasa
merasa tidak terima, Iya. pasrah atau lain sebagainya, itu pun sudah Allah berikan petunjuknya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. 55. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu sudah jelas bahwasanya di ayat 196 itu sudah sangat jelas bahwa semua umat manusia itu pasti punya cobaan. Tapi cobaan itu tidak diberikan secara langsung, tapi hanya berangsur-angsur. Bukan hanya cobaan yang besar, tapi kita juga biasanya kena musibah, ada kecelakaan yang gini. Tanda kiamat cobaan kita bukan hanya cobaan yang besar seperti tsunami, gempa, bukan hanya itu aja, tapi kita juga tiba-tiba kita keluar dari rumah, kita jatuh, itu juga musibah. Jadi ketika kita dikasih musibah itu kita harus sabar dan dicari solusinya, kenapa saya gini. Mungkin dari musibah tersebut mungkin ada yang sifat kita yang tidak bisa diperbaiki, tidak sesuai dengan keinginan Allah. Ya, mungkin itu ya kenapa hal ini Allah berikan, kenapa musibah ini, ujian ini Allah berikan. Kita analogikan seperti di sekolah, kita tidak akan lulus kalau kita tidak ujian. Jadi setiap waktu tertentu tentu kita akan melewati yang namanya ujian, entah itu kapan datangnya, Allah yang mengaturnya. Dan kita tidak akan mampu melewati ujian tersebut dengan baik kalau kita tidak menanggapinya dengan baik. Maka dari itu solusinya adalah bukan menyesali apa yang telah terjadi, musibah apa yang telah terjadi, tapi bagaimana kita mampu menanggapi ujian ini dengan baik. Karena yang dipertanyakan, yang dipermasalahkan bukan bagaimana musibahnya terjadi, tapi bagaimana kita menjawab musibah tersebut. Nah, itu tadi, orang yang sabar adalah orang yang ketika mendapatkan ujian, musibah, maka dia akan berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Mungkin itu saja berkaitan dengan fenomena yang telah terjadi beberapa hari terakhir di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kaum YouTuber dan bermanfaat untuk kaum YouTuber tentunya Indonesia serta masyarakat Maluku, pemuda alam Maluku. goib ya, media sosial alam goib. Pemuda. Semoga Dunia maya, juga dunia. Korban bencana di Maluku, di Sulawesi, di Donggala, di NTB diberi kesabaran Donggala. dalam menghadapi cobaan tersebut. Amin. Semoga keluarganya diberi kesehatan. Semoga jenazah-jenazah yang belum ditemukan semoga cepat ditemukan, dan umat-umat yang belum ditemukannya. Doa untuk Kita doakan Allah mansur ikhwananal muslimin fi Sulawesi Sulawesi Tengah, wa fi kulli makan. Amin ya rabbal Salimna alamin. dunia Islam. Amin. Salimna baladina Indonesia. Amin. Salimna Madinatuna Kabupaten Jember, Jawa Amin. Timur. Amin. Salimna Koryatina Madrasita Samargas. Amin. Salimna Muslimin wal mukminat Mu'minul Minat al ahya Al-Ahya Minhumul Amwat Fi Kulli makan. Donggala, Sigi, NTB, Palu, Indonesia wa fi kulli fi makan. kulli makan. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala Amin. alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil Yasifun wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum Fatihah. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jember, kemudian untuk salam dari Jember Samarjasa untuk semua Korban bencana bencana Donggala, Sigi, Palu, Donggala, NTB. seluruh pelosok tanah air semoga tidak terjadi lagi, dan kita mulai sekarang bertobat nasuha kepada Allah, tobatan nasional, hijrah menuju kebaikan dan perbaikan akhlak, perbaikan pemerintahan yang jujur, yang adil, yang manfaat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.